Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Agus di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Amril Muhammad. Nah, di video ini saya akan membahas malas adalah teman yang tertunda dari bukunya Munita Yeni. Baik, kalau begitu langsung saja disimak videonya. Malas, kata akhir zaman yang zolim. Siapa sebenarnya malas itu? Menurut saya, malas itu seperti teman yang tertunda. Malas bukan suatu wabah menular yang bisa dimusnahkan dengan kebencian. Karena untuk mengalahkan musuh kita perlu mengetahui kelemahan dari musuh kita. Contohnya seperti bagaimana teman kalian bisa dengan mudah menjatuhkan martabat kalian di hadapan bos, atau saudara kalian yang mampu dengan mudah mempermalukan diri kalian di hadapan semua orang. Lalu, kenapa itu bisa dilakukan? Karena hanya orang yang terdekat yang paling mengetahui kelemahan, kebiasaan, kekurangan, dan kelebihan kita. Semudah itu kita menunjukkan sifat bego dan lemah dengan orang yang kita sayangi. Padahal hal ini sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu kapan hati manusia bisa berbalik menjadi dikuasai perasaan iri. Seseorang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling berpotensi untuk menjatuhkan diri kita. Seperti halnya ketika ada seseorang yang lewat di hadapan kita dan orang itu kenal baik dengan kita. Tetapi dia hanya diam saja dan tidak menegur sapa ke kita. Hal itu membuat perasaan tidak nyaman dan merasa dilupakan kitanya ini. Lain hal jika kita hanya sebatas kenal saja, dia lewat dan dia diam saja, itu tidak berpengaruh sama sekali. Begitu juga pun rasa malas. Kita perlu mengenal si malas. Nyaman sekali menyapa kita. Kita perlu mendekati si malas agar mengetahui apa kelemahannya. Malas membuat cerita bahwa penundaan merupakan jalan surga untuk menikmati pekerjaan, status, dan peran kita. Selain itu, terdapatnya hal-hal kecil yang membuat orang menjadi malas. Yang pertama, menangis. Menangis terlalu mendalam membuat kita sadar dan berpikir tentang kalau hidup ini terlalu kacau. Hal ini mengakibatkan banyaknya kesedihan yang kita alami. Lalu kedua, menguap. Semakin sering kita menguap, semakin otak kita akan menyuruh merilekskan badan dan hanya menyuruh untuk tetap istirahat dan tidur saja, serta berpikir untuk urusan pekerjaan, nanti saja, masih banyak waktu, dan lain kali saja untuk mengerjakannya.